Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan kami dalam program Halo saudaraku, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang anak muda yang luar biasa. Mas Ega. Iya. Halo, makasih. Iya. Lengkapnya siapa, Mas? Lengkapnya KRT Gusti Ega Putrawan. Mas siapa saya? Mas siapa? Yudon Gratas. Nah, Mas Ega, apa kabar Mas Ega? Kabar baik. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Nih, Fred. Nah, saya dan Freddy akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Ega. Kita ingin tahu nih, siapa sih Ega Putrawan itu? Dari namanya kita lihat ada KRT, Kanjeng Raden ya, Iya, Temenggung. Nah, ada Gustinya. Iya. Ya. Gusti biasanya kan Banten tuh. Itu gimana ceritanya? Enggak, jadi Berarti kalau ini ada bangsawan-bangsawannya Iya. yang mengarah ke Jogja atau Solo nih sepertinya ya. Iya. jadi saya keturunan papa Solo, mama saya Kalimantan Selatan. Oh. Nah, jadi Gustinya itu dari Gusti Kalimantan. Oh, Gusti. Nah, KRT dan RM-nya itu dari Solo. Oh. Gitu. Kalau Ega itu siapa sih sebenarnya, Mas? Nah, ini masyarakat ini ingin tahu nih. Pengen tahu ya. Iya. Jadi Gusti Ega Putrawan atau Ega tuh mungkin suatu pemuda, satu anak Iya. muda yang peduli dengan masyarakat di dapilnya. Nah, langsung nyebut ke dapil kan. Iya. To the point. Ya. Langsung to the point. Iya. Pengusaha juga, Mas. Yes, pengusaha juga di Nah. bidang pertambangan, batu bara dan nikel. Iya. Terus ada beberapa pabrik. Gini, Fred. Mas Ega ini kan udah aktif di pertambangan. Betul. Terus belum pernah dengar kan? Mas Ega ini juga produser. Wah. Rupanya entertain dirambah juga Iya. ya. Jangan berhenti ya. Apa? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Itu Tagline-nya. tagline-nya. Iya, Eh, betul. itu bisa masuk dunia entertain gimana tuh, Mas? Oke, jadi namanya kita anak muda ya. Iya. Kita anak muda tuh semua ranah tuh harus kita masuki. Dari entertaining, pertambangan, segala bidang usaha lah. Karena saya Iya. tuh ingin mencoba di berbagai banyak bidang. Karena sekali lagi mumpung umur masih muda, Iya. kita harus coba semuanya tuh kita coba. Jadi semua peluang yang ada kita coba. Nah, kalau pertanyaannya gimana caranya dulu bisa jadi produser dan ini, yaitu mengalir aja. Jadi kita kalau lagi malam-malam tuh suka iseng nulis-nulis lagu. Cobalah kita nyanyiin. Makanya terbitlah itu Jangan Pernah Berhenti. Film juga. Film ya itu kita berdasarkan melihat realita yang ada, kita tulis. Namanya kalau film kan imajinasi ya. Iya. Kita kasih ide-idenya, kita kasih ke tim kreatif, terbit skrip, wah menarik nih, ayo kita buat gitu. Itu mengalir. Semua mengalir. Masuk dunia politik juga mengalir. Nah, masuk dunia politik itu ya mengalir karena intinya dari berbagai banyak usaha yang kita pegang atau saya tangani itu, saya merasa wah bermanfaat banyak bagi orang ini sepertinya sangat bagus. Nah, gimana caranya kita bisa bermanfaat sebaik-baiknya untuk masyarakat seluas-luasnya? Yaitu mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI. Makanya di 2024 ini kita beranikan terjun. Iya. Iya. Artinya begini, ketika terjun ke politik dulu baru entertain, atau entertain dulu baru berpolitik, atau entertain itu berpolitik juga, atau dibalik, seperti apa, Mas? Nah, kalau saya ya intinya karena emang sudah dulu entertain jadi produser udah dulu, berarti dibalik entertain dulu baru politik. Tapi semuanya balance aja, sama aja. Betul. Banyak juga kok tokoh-tokoh politik yang dari orang politik karena kebijakan-kebijakan dia bagus, ininya segala macam udah terkenal juga, gitu kan? Iya. Mas Ega, Ya. Mas Ega ini kan anak muda gitu Ya. loh. Tiba-tiba berlabuhnya ke mohon maaf nih. Iya. ke B3. Oh iya, yang konotasinya. ini pertanyaan sudah mulai serius ini Nah, kan? serius. Lebih menarik ya, Dek? Konotasinya kan Ya. B3 itu partainya orang tua Ya. gitu kok. Seorang Ega Putrawan Ya. masuk ke situ ada apa gitu. Ya. Mungkin ada background ceritanya gini. Mungkin kenapa saya
berlabuh kepada P3, partai tercinta ini, karena pertama P3 ini kan sekarang ini partai Islam tertua yang masih ada di Indonesia. Seingat saya, beliau ini partai P3 ini terbentuk itu 1973, 5 Januari ya, 5 Januari. Gabungan dari 4 partai besar Islam. Nah, kalau kita lihat background lebih majunya lagi, sekarang ini banyak anak-anak muda memilih partai yang mungkin itu-itu saja. Nah, saya ini demen out of the box. Saya ingin lihat gimana sih kalau kita belajar dari partai Islam tertua yang masih ada di Indonesia. Makanya saya bergabung kepada P3. Nah, dan P3 ini memberikan ruang yang cukup bagus untuk anak-anak muda seperti kami. Mungkin banyak yang lihat, wah, partai P3 isinya orang-orang tua semua. Milenial Gen Z-nya nggak ada. Buktinya saya baru berlabuh mungkin 6 bulan, 7 bulan, sudah banyak kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Respon masyarakat gimana, Mas? Respon masyarakat mungkin ketika saya turun di dapil, banyak yang bilang, Mas kok partainya P3 kan identiknya dengan dengan orang-orang tua. Nah, saya bilang enggak juga, ini buktinya saya masih muda. Intinya muda atau tua itu kan hanya umur, pribadi yang menentukan gitu. Jadi kalau kenapa P3, ya P3 saya rasa cukup bagus, dan saya rasa karena saya sudah mengalaminya cukup terbuka untuk anak-anak muda. Gitu. Jadi tidak ada sekat antara tua dan muda. Buktinya sekarang saya bisa aja ikut kegiatan-kegiatan terus-terusan dan banyak cukup dilibatkan oleh P3. Dan saya sangat bersyukur atas itu. Label agama Islam dan sebagainya tidak berpengaruh ya untuk keinginan untuk memajukan P3 gitu ya, kira-kira itu ya. Ya, karena sekali lagi perlu kita ketahui ya, penduduk Indonesia itu adalah penduduk Muslim terbesar di Indonesia. Dan saya berlabuh di partai Islam ya. Jadi basisnya mungkin bagus, dan tapi juga saya sebagai anak muda, kita mengkombinasikan gimana caranya bisa memberikan program-program, kalau saya turun ke dapil itu program-program yang baik dan langsung dicerna oleh masyarakat. Gitu. Jadi tidak ada halangan atau tidak ada suatu hambatan sih selama ini. Titik beratnya ke program apa nih, Mas? Jadi kalau misalnya saya turun ke dapil, jadi kalau bercerita saya turun ke dapil, saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, saya emang masih belum menjadi anggota DPR RI. Tetapi saya punya satu niat baik, yaitu ingin mengabdikan dan berguna sebesar-besarnya untuk ibu-ibu, bapak-bapak semua. Walaupun saya belum menjadi anggota DPR RI, tetapi saya sudah memiliki program, 3-5 program andalan, yang walaupun saya tidak terpilih, sekarang ini misalnya Mas Freddy sama Mas ini mau cek itu, programnya sudah bisa dilakukan. Apa sih programnya? Saya luncurkan satu aplikasi yang bernama Sahabat Mas Ega. Jadi di dalam aplikasi dan fitur aplikasi Sahabat Mas Ega itu menyentuh semua bidang atau bidang-bidang yang saya fokuskan di dapil saya. Salah satunya di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan dan kesehatan ini banyak masyarakat kita yang seharusnya mendapatkan kartu-kartu dari pemerintah, entah itu KJP, entah itu BPJS, tetapi karena dia tidak mengerti mengisi formulir dan lain-lain, karena banyak yang lansia dan lain-lain, itu dia tidak mengerti. Apa yang kita lakukan? Saya mengumpulkan relawan Sahabat Mas Ega, sudah 500-600 orang yang bergabung dalam relawan Sahabat Mas Ega. Itu apa? Mereka membantu mengisi form ibu-ibu yang sudah lansia itu. Untuk kita uruskan atau kita bantu sampai mendapatkan kartu-kartu itu. Jadi walaupun belum menjadi anggota DPR RI, tapi karena kita punya niat baik dan niat untuk membantu sesama, ya kita membantu dengan apa? Karena saya belum bisa membuat program-program, saya belum menjadi bagian dari pemerintah, kita bagian membantu ibu-ibunya nulis-nulis. Setelah itu yang tadinya tidak bisa datang ke kecamatan, kita siapkan namanya mobil masyarakat. Mobil masyarakat itu untuk melayani masyarakat, lansia-lansia yang tidak bisa berpergian menggunakan angkutan massal atau angkutan umum. Gitu. Itu udah mulai? Udah mulai. Sejak kapan tuh? Itu sudah kita launching aplikasi Gerakan Sahabat Mas Ega ini itu sudah 7 bulan lalu. Gitu. Mas Ega, ini kan secara individu Mas Ega sudah merorkestrasi diri ya, untuk membranding diri sendiri. Mas Iwan, kita lihat Mas Ega sudah ada di beberapa medsos dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat tampilan di medsos itu justru Mas Ega ini lebih dekat dengan mak-mak sama milenial perempuan gitu. Saya nggak ngerti sebenarnya karisma apa yang membuat ibu-ibu, kemudian perempuan, anak-anak muda itu lebih menyukai Mas Ega. Apa Mas Ega? Apa karena Mas Ega ini punya modal ganteng atau salah satu kira-kira Mas? Mungkin kalau bicarakan itu sebenarnya semua generasi atau semuanya saya rangkul ya. Dari Gen Z, milenial, emak-emak, bapak-bapak.
Cuma karena mungkin saya ini turunnya dari kemarin, jadi cukup diketahui saya ini turun udah hampir di 233 titik per hari ini nih. 233 titik itu saya menyapa masyarakat, konsolidasi. Nah, karena waktunya itu tuh kadang-kadang kita siang atau sore, kadang-kadang malam. Jadi mungkin yang bapak-bapaknya mungkin lagi kerja. Jadi yang ada ya hanya ibu-ibu dan Gen Z-nya. Dan karena tuh saya kalau sekarang ini sebelum kemarin-kemarin ini ya, saya tuh menyapa relawan, menyapa masyarakat itu melewati kegiatan sosial ya. Misalnya kita adakan pasar murah. Nah, saya lupa tambahkan, saya tuh ada kegiatan pasar murah. Jadi di DKI Jakarta ini banyak ibu-ibu yang mengadu, hampir 500 emak-emak tuh mengadu bilang, "Mas Ega, ini sembako kita ini mahal. Sembako mahal, lapangan pekerjaan sulit. Gimana cara memecahkannya?" Saya bilang, "Oke Bu, saya buatkan program yaitu pasar murah. Jadi tim sahabat Mas Ega menjual menjual sembako harganya 50% dari yang ada di pasaran. Jadi sebagai contoh harga telur itu 30.000, kita jual 15.000. Harga minyak 14.000, kita jual 7.000. Nah, subsidinya itu dari mana? Subsidinya itu dari kita sendiri, dari tim sahabat Mas Ega. Karena sekali lagi kita ingin beramal dan ini semua bagian dari ikhtiar saya untuk menyenangkan masyarakat. Bagian dari logistiknya Mas Ega untuk pemilu. Iya, bagian dari logistik, tapi saya menganggap bukan logistik karena saya rasa logistik itu kan dipersiapkan kalau kita menyiapkan timbal baliknya apa. Kalau ini saya menyiapkan semuanya, saya nothing tulus. Mau terpilih berarti garis tangan saya alhamdulillah bagus. Kalau tidak terpilih saya tidak akan menjadi apatis terhadap politik. Karena saya rasa yang saya lakukan ini bukan logistik saya untuk menang pada pemilu ini, tidak. Yang saya lakukan ini adalah bagian saya untuk menyenangi masyarakat. Karena sekali lagi kita sebagai anak muda, misalnya diberikan kesuksesan di berbagai bidang, kita tidak boleh menggenggam kue itu sendiri. Harus kita bagi-bagi secara merata. Gimana caranya bagi-bagi merata? Saya rasa dia di program pasar rakyat ini, sembako-sembako murah yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, bisa membuat ibu-ibu tersenyum. Dan sudah saya buktikan di 233 titik saya turun, itu ibu-ibu tersenyum dan ibu-ibu sampai ada yang menangis, ada nenek-nenek yang menangis. Dia bilang, "Mas Ega, kok bisa Mas Ega ini masih muda tapi berpikir secara luas dan universal seperti ini?" Saya tinggal di sini sudah dari tahun 93. Baru ketemu caleg yang seperti Mas Ega, maksudnya benar-benar ada orang yang ngisiin untuk BPJS, untuk mendapatkan bantuan lansia, untuk mendapatkan apa, itu baru Mas Ega. Yang lain-lain itu cuma janji-janji aja. Saya bilang, "Bu, tidak usah apatis terhadap politik. Karena mungkin semua orang itu bagus-bagus semua. Tinggal yang mana yang manfaatnya berguna bagi masyarakat." Gitu. Ya, Mas Ega, ini kan persaingannya ketat sekali itu, banyak sekali caleg-caleg ini. Mas Ega yakin dengan suara yang targetkan dengan Mas Ega? Ya, jadi kalau berbicara dapil saya di dapil DKI 2, Jakarta Selatan, Pusat dan Luar Negeri. Itu banyak senior-senior saya dari partai lain, sesama partai bilang, "Mas Ega, kenapa pilih DKI 2? DKI 2 itu bisa dikatakan dapil neraka." Ya. Kenapa dapil neraka? Karena di sana banyak tokoh-tokoh papan atas, mantan menteri, mantan ketua DPRD, anggota legislatif yang sekarang sudah terpilih, artis-artis papan atas, semua pada maju di DKI 2. Pengusaha-pengusaha triliuner segala macam tuh maju di DKI 2, ya kan? Kenapa seorang Mas Ega ini berani bersaing di situ? Saya bilang, makin banyak calon yang bagus-bagus, seperti yang tadi, yang untung itu bukan saya, tapi masyarakat. Karena disuguhkan oleh etalase politik yang bagus-bagus dan memiliki rekam jejak yang bagus. Tinggal antara caleg-caleg itu, ya kita sosialisasi saja yang bisa benar-benar program-programnya atau visi misinya itu real terhadap masyarakat. Jadi kalau dibilang takut atau enggak, justru saya tertantang. Tertantang karena apa? Karena saya masih muda dan ini saya coba baru pertama kali menjadi calon anggota DPR RI di umur yang masih di bawah 30 tahun. Saya turun di dapil neraka, menurut saya itu adalah suatu tantangan. Karena kalau misalnya saya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak, harapannya masyarakat bisa memilih saya, dan saya keluar sebagai pemenang dari dapil ini, saya rasa anak-anak muda lain akan menambah semangat. Karena bisa dibuktikan, bisa dipatahkan, bahwa ada anak muda bisa menang di dapil DKI 2. Yang pemikirannya itu dari DKI 2 itu cost-nya tinggi, ininya tinggi. Nah, kita bisa patahkan di situ. Gimana kita bisa patahkan ya dengan kerja. Nah, kerja-kerjanya apa sih? Saya masih muda, ya nanti pasti saat masa kampanye,
setelah masa 28 November sampai sebelum 14 Februari itu saya akan turun sehari itu 10 sampai 20 titik. Karena saya masih muda, alhamdulillah memiliki fisik yang sehat jasmani dan rohani. Jadi saya gunakan itu untuk menemui masyarakat saya. Dan sekali lagi masyarakat Indonesia atau masyarakat di dapil saya dengan salaman aja mereka sudah senang. Oh, salaman dengan wakil rakyatnya. Saya samperin ke depan rumahnya. Kita keliling-keliling untuk menyapa mereka-mereka ini. Sudah ketemu masyarakat, rata-rata apa yang dikeluhkan dari masyarakat? Mungkin ada masukan, usulan. Jadi masyarakat itu terbagi dari berbagai latar belakang ya. Ada yang mengeluhkan tadi sembako itu murah, sembako mahal. Sembako mahal langsung kita jawab dengan menerjunkan pasar murah. Jadi sampai ada yang nangis benar saya bilang tadi. Terus ada lagi yang bilang susah mendapatkan pekerjaan. Susah mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta. Langsung kita jawab dengan cara pengajaran atau edukasi-edukasi di Zoom meeting atau di beberapa platform lainnya untuk mereka-mereka bisa mengakses caranya mendapatkan pekerjaan. Jika sudah mereka tertraining dan bagus ini segala macam, kita salurkan melalui, saya memiliki teman saya alhamdulillah lumayan banyak, memiliki sebagian itu pengusaha. Karena kita bisa berbicara dan ngomong, kita bisa menyalurkan lewat dari mulut ke mulut. Saya memiliki grup WhatsApp itu ada sekitar 80 sampai 90 perusahaan di DKI Jakarta. Ketika ada kandidat-kandidat yang bagus-bagus yang melamar melewat aplikasi, langsung tim sahabat Mas Ega forward ke grup itu. Bro, ini ada beberapa yang mencari lowongan kerja. Kali aja di perusahaan bro-bro ini ada yang butuh. Alhamdulillah 78 orang terserap. Gitu. Nggak, balik ke dapil neraka tadi itu, artinya P3 sendiri ada 10 ya untuk di dapil neraka sendiri itu ya, untuk 10 di dapil 2 ini kan ya? Di dapil 2 ini ada 7. Ada 7 ya? 7. Belum ditambah dengan partai-partai lain yang artinya secara ceruk suara itu pasti akan berebut gitu loh. Yes. Nah, tips selain belusukan, karena saya juga lihat beliau nih Mas di IG-nya juga kemana-mana gitu loh, suaranya juga berdarah-darah, kalau memang kantong-kantong termasuk di luar negeri ya Mas ya. Coba Mas, salah satu tips selain berbagai dengan 3 program tadi, apa Mas kira-kira yang menjadi Mas Ega ini optimis bahwa nantinya mereka akan memilih Mas Ega? Yang pertama ya tadi kita baik sama orang. Ketika orang itu akan mengingat kita, alhamdulillah. Ketika orang itu tidak mengingat kita, itu akan menjadikan pahala kita bertambah. Nah, untuk itu gimana caranya? Tips realnya itu kenapa saya mau sampai 10 sampai 20 titik yang saya temui? Karena saya tidak bisa masyarakat kita bantu, lu harus milih saya nggak mau gitu. Saya selalu bilang ibu-ibu bapak-bapak, saya tidak pernah, jika ibu-ibu merasa terbantu oleh kebaikan yang saya lakukan, boleh saya dipilih. Tapi kalau ibu tidak terbantu, tidak harus memilih saya. Pasar rakyat ini segala macam hanya amal saya untuk membantu ibu-ibu bapak-bapak. Dan ketika saya sudah datang di sini, caleg-caleg lain mau datang, nggak usah ditolak ibu-ibu bapak-bapak. Silahkan diterima saja. Karena makin banyak caleg-caleg yang masuk di situ, makin bagus. Ibu-ibu bapak-bapak sudah pintar-pintar, sudah bisa menilai. Nah, kenapa saya targetkan 10 sampai 20 titik per hari nantinya di masa kampanye? Karena tujuan saya ingin menemui masyarakat itu. Misalnya saya ini untuk di DKI 2 itu suara partai dan suara orang harus 150.000 sampai 200.000 untuk dapat satu kursi. Taruhlah 20.000. 200.000. Pemilu kemarin 2019 partai kita hanya mendapatkan 60.000 suara. Untuk semua partai itu ya? Untuk satu partai? Iya, DKI 2. Kita tidak mendapatkan kursi. Oke? Jadi saya harus bekerja keras di dapil ini. Gimana caranya ya? 10 sampai 20 titik per hari nanti di saat masa kampanye menghasilkan angka 400.000 masyarakat yang saya temui. Masa sih dari 400.000 masyarakat yang saya bantu, saya temui, tidak ada 30%-nya aja tidak ada yang wah Mas Ega baik nih ini segala macam. Jadi kalau saya butuh 150.000, ya saya temui 400.000 atau 450.000. Kalau saya butuh 150.000, saya temuin 150.000, itu namanya saya rumusnya nggak masuk. Karena rumusnya saya mau kali 3. Berapa yang saya butuhkan, berapa yang saya temui. Jadi kalau saya butuh 200.000, idealnya 600.000. Tetapi 600.000 kita hitung-hitung dengan masa kampanye yang hanya 3 bulan ini, kita rasa tidak cukup. Saya harus membagi sehari 40 titik dan itu dirasa kurang realistis. Maka dari itu tim saya memutuskan dan saya memutuskan 10 sampai 20 titik per hari nantinya. Gitu.
Ini Mas Ega, ini kan P3 mendapatkan sebuah tenaga baru, Ya. sebuah support yang baru Ya. dari Pak Sandiaga Uno. Yes. Ya. Nah, menurut Mas Ega, duet Pak Sandiaga Uno dengan PLT Ya. Pak Mardiono ini gimana? Saya rasa positif. Ya. Tanggapannya Mas Sandiaga benar-benar bisa mewakili anak muda ya. Karena seperti kita lihat di media sosial segala macam, anak muda dan mak-mak banyak yang suka dengan beliau. Dan program yang sudah dicetuskan oleh Bapilu itu, pilih P3, harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Saya rasa realistis, cocok. Dengan masuknya Mas Sandi, masuk ide-ide muda, dan dibawa ke kepemimpinan PLT Ketua Umum Pak Mardiono yang begitu kuat ya. Nah, maka begitu kuat dan menyusun strategi, dan terus-terusan Pak Mardiono mendatangi wilayah-wilayah DPW-DPW yang ada di se-Indonesia untuk membakar semangat. Saya rasa sudah sangat bagus. Tetapi kalau berbicara gimana caranya kita harus mencapai 11 juta suara yang dicanangkan oleh Bapilu dan Pak Ketua Umum, saya rasa itu kerja keras. Tetapi namanya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dengan semua caleg bekerja, mungkin saja kita capai itu. Tapi kerja kita memang agak berat. Oke. Fred, ini Mas Ega ini masih muda, tapi ilmunya udah tinggi sebenarnya. Ilmu ikhlas, dia udah ikhlas gitu. Iya, balik-balik ke ikhlas Mas, bahwa memang hegemoni masyarakat Indonesia ini, terutama yang ada di mengerucut kepada dapil masing-masing ini kan rata-rata menyukai kita, tapi belum tentu menyoblos kita. Ini kadang-kadang yang kita temukan begitu. Ini dirasakan oleh partai kita, gitu, partai ketiga maksudnya. Jadi menurut sampean bagaimana meyakinkan mereka bahwa ketika kita sudah rangkul, ya istilahnya kamu yang nyoblos saya, sepertinya itu gitu loh Mas. Nah ini trik-trik itu apa? Selain keikhlasan ya, selain keikhlasan mungkin ada tips yang lain bahwa kita memang apakah harus kita serahkan kepada Allah atau yang pertama mungkin ya ikhlas nomor 1 tadi. Yang kedua format kali 3 yang dari saya tadi itu, kita bertemu dari target pemilih misalnya 100.000, mungkin ada DPRD teman-teman yang butuh target misalnya 20.000, ya bapak-bapak, abang-abang semua itu kejar ya 60.000 sampai 100.000 pertemuan masyarakatnya. Jadi kalau miss ini masih dapat. Pertama itu, kedua itu, ketiga mungkin saya rasa hadir di tengah-tengah masyarakat dan memecahkan solusi. Hadir dan peduli. Ya, karena kalau kita cuma hadir tetapi hadir aja, itu juga saya rasa masyarakat pinter. Ini cuma ngajak ngopi doang nih caleg, ini segala macam. Ngobrol-ngobrol, nyape-nyapein aja nih. Bagaimana caranya bisa mengasih contoh dan memberikan aksi nyata? Seperti saya kasih tahu, saya melakukan ini di dapil saya. Ada satu kecamatan, ada RT RW-nya, sudah solid, sudah bagus ini segala macam. Mereka bilang, Mas Ega, bisa nggak kita dimodali usaha? Saya bilang, buat mana? Buat RW ini. Mana proposalnya? Kita kaji. Boleh aja, bagus ini idenya, ini segala macam. Kita modali. Tapi saya bilang, ini kita modali, nggak bisa seluruh RW yang ada di dapil saya modali seperti ini. Kita berikan modal usaha secara cuma-cuma. Karena apa? Nanti yang ada kita boncos. Karena kan RW di DKI Jakarta tuh banyak banget, khusus Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Jadi TPS saja saya di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu sampai 6.000 lebih. Iya betul. Gitu. Gak mungkin semuanya bisa saya ini. Nah, sama kayak dengan ini saya memberikan contoh doa dan dukungan. Jika saya terpilih, kita menyiapkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat ini bisa berusaha dan menghasilkan uang. Karena apa? Sekali lagi masyarakat ini banyak yang memiliki ide-ide cemerlang, cuma bingung di satu bidang. Gimana siapa yang mau modalin saya? Dan paradigma bank ini, kalau kita mau minjem bank atau gimana kan harus ada yang dijaminkan. Tidak semua masyarakat, apalagi milenial bisa mengerti itu. Prosesnya sangat panjang. Maka dari itu perlu hadirnya pemerintah di tengah-tengah sini, khususnya calon wakil rakyatnya, untuk nantinya jika terpilih ke Senayan membuat kebijakan-kebijakan ekonomi kerakyatan. Yang gimana caranya setiap milenial, Gen Z, ibu-ibu yang mau berusaha, selagi dia memiliki ide dan ini bagus, dimodali oleh negara. Kita harus menyiapkan itu. Mungkin sekarang kebijakan itu sudah ada, tetapi implementasinya mungkin banyak yang belum tahu, atau saya juga kurang tahu ya, atau tidak mengerti cara menjalankannya.
gitu. Ada 3 pointer yang tadi disebutkan Mas Ega. Salah satunya mengenai gen milenial yang UMKM ya. Ya. Digital UMKM itu sejauh mana Mas sekarang sudah Mas Ega sudah memberikan edukasi Ya. kepada anak-anak muda, terutama bagaimana sih menjadi entrepreneur Ya. yang baik. Jadi ketika masih jadi anak muda seperti itu. ya. Jadi digitalisasi UMKM atau ini nih kita muternya atau ininya sekarang ini kita per minggu itu sudah ada edukasi. Tetapi emang masih sepi peminat. Karena mungkin anak-anak muda itu kalau sesama anak muda mau mengerangkul atau gimana tuh agak-agak berat. Karena anak muda, lu aja masih muda, ngapain mau narik-narik gua? Bukan karena soal modal. Soal modal juga salah satu yang benar-benar mempengaruhi. Tapi pertama niatnya dulu nih. Karena orang jika ingin berusaha dan mereka sukses, mereka harus sungguh-sungguh. Kalau mereka hanya tahu ada modal di modal ini segala macam, dia tidak akan sungguh-sungguh. Jika anak muda ingin berusaha, anak muda ingin benar-benar sukses, itu harus dimulai dari dirinya sendiri. Jika tidak mulai dari dirinya sendiri, itulah pemerintah harus merangsang mereka untuk meningkatkan minat-minat mereka. Nah, disitulah anggota DPR RI membuat kebijakan-kebijakan yang akan dieksekusi oleh eksekutif kita di kementerian-kementerian masing-masing. Gitu. Ya, Mas Ega juga ini juga ya menyediakan atau punya program tentang ambulan. Yes. Nah, itu gimana? Jadi kalau ambulan seperti kita ketahui, banyak masyarakat itu mencari ambulan susah. Mungkin Pemprov DKI kan dapil saya DKI ya. Iya. Pemprov DKI sudah menyiapkan banyak ambulan yang tersedia di setiap kecamatan. Iya. Tetapi masyarakat kita gede loh. Masyarakat Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat itu mencapai 3 juta jiwa. Saya rasa belum semuanya tertangani karena berawal dari niat baik ya saya membantu menyiapkan di beberapa kecamatan untuk bisa digunakan. Gitu. Iya. Sekali lagi menyangkut hegemoni orang memilih P3 Mas, seperti Iya. sekarang ini. Ini di luar konteks pribadi ya. Kemudian orang ketika merasa bahwa secara baju tetap ini, tapi memilihnya tempat yang lain gitu loh Mas. Artinya memilihnya bukan orang P3 atau mungkin wakil presidennya atau presidennya itu bukan orang dari tujuan P3 gitu. Itu kalau melihat fenomena ini gimana Mas? Fenomena jadi presiden dan wakil presidennya bukan orang. Itu juga dari kita. Maksudnya Ganjar dan Mahfud. Iya. kira-kira. Mungkin ini yang dikatakan namanya cocktail effect. Memang kita akui cocktail effect itu ada ya, implementasinya ada. Kalau dilihat dari cawapresnya itu dari partai ini, pasti suara dia meningkat, suara partai itu. Tetapi kita di sini tidak berbicara masalah kita mendapatkan cocktail effect, karena kan presiden kita, presiden yang kita usung itu Pak Ganjar Pranowo dan wakil presidennya Pak Mahfud. Tapi Pak Mahfud ini yang saya pelajari secara detail dan personal, beliau ini masih ada koneksivitasnya dengan P3. Karena yang saya dengar dan saya lihat di Google atau di berita ini segala macam, mungkin koreksi kalau saya salah, beliau itu menjadi Menteri Pertahanan pertama itu masih mendapatkan surat rekomendasi dari partai P3. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara histori, itu masih nyambung. Masih ada koneknya lah dengan korelasinya dengan kita. Tetapi sekali lagi masyarakat ini sekarang sudah cerdas-cerdas, apalagi milenial dan Gen Z kita. Milenial dan Gen Z kita itu mewakili pemilih Indonesia di seluruh Indonesia itu 50% loh. 50% pemilih kita di 2024 ini milenial dan Gen Z. Dan mereka ini sudah pintar-pintar. Dan dia melihat Pak Ganjar sebagai mantan gubernur, sering belusukan, wong cilik, merakyat. Melihat Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam dengan latar belakang di segala bidang. Pak Mahfud ini hebat. Dia pernah menjadi anggota DPR RI, pernah menjadi ketua MK, ya, pernah menjadi menteri. Menterinya bukan main-main loh, Menteri Pertahanan dan Menko Polhukam. Di 3 bidang beliau sudah kuasai, sudah pernah. Saya rasa ini adalah kombinasi yang cocok dan masyarakat Gen Z dan milenial suka sama Pak Mahfud karena Pak Mahfud tegas di bidang penegakan hukum. Gitu.
foto idealnya antara duet Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah dijawab tuh Mas. Mas kita keluar lagi Mas. Iya. Salah satu dapil Mas Ega ini di luar negeri Mas. Iya. Ada tingkat kesulitan dan kemudian tingkat cara memahami atau mengedukasi mereka Iya. agar selain milih secara global milih P3, pilihlah saya berarti pilih saya Mas Ega gitu ya. Kiat apa yang diberikan pada pemilih kita yang ada di luar negeri? Oke, jadi di luar negeri itu fokus saya terhadap WNI kita yang ada di luar negeri itu adalah perlindungan atau proteksi mereka yang bekerja di luar negeri. Gimana caranya mereka yang tetap di luar sekarang sudah diproteksi dengan baik, KBRI dan Kemenlu kita sudah sangat baik, tetapi perlu ada tambahan-tambahan lain, info-info baru atau regulasi-regulasi baru untuk membuat mereka nyaman di luar negeri. Tetapi penguncian atau sistem-sistem itu lebih bagus pertama penguatan itu sebelum mereka keluar negeri. Nah, sebelum mereka keluar negeri saya sudah luncurkan program. Jadi untuk TKI-TKI yang akan berangkat yang sudah kita sosialisasi itu ada program edukasi TKI-TKI untuk memastikan agen-agen mereka ini tidak nakal. Karena banyak banget kasus WNI kita yang ada di luar negeri itu berawal dari agen-agen yang ceroboh atau hanya mementingkan nilai ekonomi saja. Secara syarat-syarat tidak dipenuhi, diberangkatkan tiba-tiba di sana jadi ilegal. Karena ini sudah di luar negeri, yuridiksinya ini sudah bukan di Indonesia, penanganannya memakai hukum di setiap negara masing-masing, KBRI kita hadir dan menemani mereka, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita benar edukasi di awal ini, agar di luar negeri ini sudah menjadi pahlawan bagi kita. Karena mereka ini pahlawan devisa kita. Program edukasi itu mulai kapan, Mas? Sudah mulai dari 7 bulan lalu. 7 bulan lalu. Iya, jadi kalau untuk mereka-mereka yang di luar negeri, saya lebih fokus kepada gimana caranya mereka-mereka ini bisa diedukasi sebelum berangkat, untuk yang belum berangkat. Tapi kalau yang sudah berangkat, gimana caranya kita menghadirkan proteksi-proteksi, yaitu dengan cara saya menaruh beberapa relawan saya di beberapa negara yang banyak WNI-nya. Termasuk advokasi berarti ya? Advokasi termasuk, tetapi advokasi sekali lagi kita siapkan, tetapi KBRI biasanya sudah menyiapkan juga, tapi kita hanya pendampingan sebagai, oh ya ini kita kasih tahu ini segala macam. Potensial penyoblosan siapa aja selain TKI? TKI, pelajar, dan mungkin hanya TKI dan pelajar yang paling besar ya. Kalau diaspora kita maksudnya yang tinggal di sana segala macam mungkin besar juga, tetapi terbagi-bagi. Meliputi mana luar negeri Mas? Saya seluruh luar negeri, seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi dapilnya keren. Yang sudah disambangi, Yang sudah diedukasi. yang sudah kita sambangi ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, ada Jepang. Nanti insya Allah Eropa ini saya masih lihat karena dengan saya ingin mengunjungi 10 dan 20 titik ini, kalau saya keluar negeri kan nggak mungkin saya 2 hari. Kalau misalnya kita ke Eropa saya minimal 15 hari atau 10 hari mengunjungi. Waktunya tidak begitu. Makanya dengan itu nanti kita kolaborasi dengan relawan-relawan saya yang ada di sana. Gimana caranya? Nanti kita bisa video call, bisa Zoom. Nanti dikumpulkan kayak kemarin itu kita ada acara di Belanda, Amsterdam. Itu relawan saya mengumpulkan dalam arti ngajak makan ya. Ngajak makan beberapa hampir 20 sampai 30 lah. Ajak makan, video call sama saya jelaskan salam kenal gini sekali lagi. Karena sekali lagi saya ini bukan memperkenalkan diri, kita ini harus berteman dan menjadi sahabat. Karena sekali lagi kan ini saya sahabat Mas Ega. Sahabat Mas Ega. Jadi semua ini ya sahabat saya. Mereka mau punya keluh kesah apa saja, misalnya dia bilang, "Mas saya butuh ini," selagi masih realistis, oke, kita bantu. Mas Ega ini walaupun misalnya ada di luar negeri, Mas Ega di Malaysia ini ya, Mas Ega saya mau nikahin anak saya, tolong gini. Ya kalau secara normal dan etika kan lah, saya nggak kenal Anda gitu kan. Tapi karena saya punya awal tadi niat baik, selagi saya rasa wajar, oke saya kasih. Ini untuk nikahin anaknya, ini segala macam. Mereka senang, saya bilang nggak semuanya ya saya bisa ini. Karena kalau semua yang mau nikah saya modalin, bangkrut juga. Tapi kan bentuk perhatian dan keseriusan saya itu yang dilihat. Persoalan TKI terutama ya di luar negeri itu kan begitu kompleks ya Mas. Yes. Ya. Tapi rata-rata yang dikeluhkan ke mereka ke Mas Ega ketika Mas Ega kemarin ke Malaysia, kemudian ke Singapura, rata-rata apa Mas? Banyak dari mereka yang masih menjadi abu-abu. Abu-abu itu dalam arti karena agennya itu melepas mereka, jadi dia ya dianggap TKI ilegal.
dan menyelesaikan TK ilegal ini, saya rasa tidak bisa seorang calon anggota DPR RI atau seorang saya menyelesaikan itu. Karena seperti diketahui, Indonesia sudah merdeka 78 tahun, ya sekarang itu sudah 78 tahun, dilema-dilema masih akan dihadapi. Makanya dengan kebersamaan kita bergandengan tangan antara eksekutif dan legislatif untuk mengurangi itu. Gitu. Oke, mungkin Mas ini di segmen terakhir nih ya. Ya. Misalnya nih, Ya. kalau Mas Ega tidak terpilih Ya. nantinya, Mas Ega akan menjadi apa? Apakah masih tetap sebagai pengusaha, entertainer, kemudian sudahlah 2029 kita fight lagi? Ya. Kira-kira apa, Mas? Saya rasa garis tangan itu sudah ditentukan ya. Garis tangan sudah ditentukan. Jika memang nanti tidak diizinkan terpilih pada tahun ini, ya kita lihat aja alurnya. Kita lihat alurnya, kita mau kemana. Tetapi saya sudah ingin mengabdikan diri saya untuk masyarakat seluas-luasnya. Menjadi pengusaha tetap, menjadi entertaining mungkin kita pikir-pikir, menjadi penyanyi tidak dulu. Ya mungkin fokus di usaha dan kegiatan-kegiatan politik gitu. Atau mungkin kalau nanti ada kesempatan bergabung di kementerian atau mana segala macam menjadi staf khusus lagi atau gimana, alhamdulillah. Tetapi saya rasa saya masih muda, masih memiliki karir yang panjang. Jika terpilih atau tidak terpilih, yang pertama saya ikhlas dulu sih. Karena saya kalau tidak terpilih juga saya sudah ikhlas. Tidak harus saya kepilih atau gimana, enggak. Kalau misalnya saya terpilih sudah jalan saya, jika saya tidak terpilih, saya sudah ikhlas. Gitu. Dan kita lihat peluang ke depan apa yang bisa kita lakukan. Ikhlas ya, Ikhlas. ikhlas itu ya. Ikhlas. Terakhir lagi bahwa Mas Ega juga di endorse nih Mas sama artis juga nih. Kayaknya sohib tegatnya gitu ya. Kira-kira memang menggunakan artis itu apakah lebih efektif sih Mas? Artinya untuk menyapa masyarakat, keterkenalan dan sebagainya itu membuat semakin pedenya Mas Ega gitu Mas? Enggak sih. Jadi gini, kalau artis itu kebetulan saya memiliki hubungan baik atau memiliki hubungan ya, relationship yang baik dengan beberapa teman yang kebetulan dia juga artis. Ada beberapa dan mereka itu menyampaikan seperti, wah Mas Ega, ayo dong saya sekali-kali mau turun ikut dapil ini segala macam. Karena mereka rasa kegiatan yang saya lakukan di dapil itu adalah kegiatan sosial. Maksudnya kegiatan sosial itu adalah kegiatan yang menyenangkan masyarakat. Gitu, bukan dia bilang, tapi misalnya nih ya, kalau lu nanti cuma ngubar janji palsu, gue nggak mau ikut. Tapi kalau lu kegiatan nyata kayak yang ada sekarang ini dengan pasar rakyat, ini segala macam mau, karena dia rasa aksi kebaikan kan, nah dia ingin tergabung, gitu. Tapi kalau untuk menambah PD atau enggak sih, karena saya rasa ya saya sendiri juga sering kok di 233 sekarang ini 178 itu saya sendiri, tanpa ditemani teman-teman atau ada pacar, karena kebetulan pacar juga artis, ya kan. Tidak ditemani, nah sisanya baru kalau emang ada kegiatan ini dia mau temenin. Tapi intinya saya rasa itu tidak nambah, ya mungkin menambah semangat iya, karena ditemani sama artis-artis top, cantik-cantik, dan masyarakat juga lebih seneng, ya kan? Karena kita tidak bisa pungkiri mereka ini dibekali, artis-artis ini dibekali dengan elektabilitas atau popularitas yang tinggi. Gitu. Karena Mas Ega sendiri udah artis. Bisa aja. Itu udah mulai anak-anak milenial. Iya. Oke, terima kasih Mas Ega. Iya. Mudah-mudahan apa yang kita Satu lagi, lakukan mungkin ini. yang rahasia Mas. Berapa sih Mas logistik sampean sehingga sampean mau jadi anggota DPR? Kira-kira sampai seberapa logistiknya? Ini saya kira masyarakat perlu tahu nih, ini ada rahasia. Ya mungkin saya tidak mau jawab benernya karena apa ya, nanti dibilang sombong atau gimana gitu ya. Tetapi intinya pertama doa sebanyak-banyaknya, ikhlas. Sama kalau misalnya range-nya yang jelas sudah mencapai angka M-nya itu bisa ya 2 digit, bisa ini segala macam, tinggal karena memang kita perlu akui biaya politik di Indonesia ini masih sangat mahal. Tapi kita tidak usah berkecil hati. Jika kita mau dan ini segala macam, saya rasa insya Allah bisa kita lakukan. Jadi kalau pertanyaan tadi sekitar berapa, mungkin udah masuk M dan ya 2 digit. Tapi tujuannya membantu. Tujuannya sekali lagi ini
ini bukan untuk saya menjadi anggota DPR. Ya. Ini untuk aksi amal saya. Dalam arti saya anggap ini sebagai charity. Karena saya dianggap saya sudah sukses di berbagai bidang, alhamdulillah. Diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa ya saya charity di sini untuk mengabdi dan bersama masyarakat. Tapi charity ini akan terus Mas ya? Meskipun nggak kepilih ya? Nah, kalau charity ini tidak terpilih, ya mungkin yang baik-baik, ya mungkin tidak seperti all out seperti sekarang. Ya. Tetap charity saya juga walaupun dari 2023, 2022, 21 dan COVID ini charity terus. Udah terus berjalan. Iya, ya? terus berjalan. Karena saya emang sudah ya kita kalau kita punya satu kue ini sisihkanlah 10% ini untuk masyarakat yang membutuhkan Ya. atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nah, Gitu. Dengarkan ya. Sebelum beliau mencalonkan diri sudah ada charity. Nah, sekarang mencalonkan berjalan lagi. Bagaimana kalau kepilih? Nah, kalau jadi 2 digit berarti 20 digit. justru kalau terpilih makin all out. Kenapa? Karena all out ini kan anggarannya disiapkan oleh negara dan ini untuk membantu masyarakat. Tinggal kita bersama anggota DPR RI lainnya menyiapkan program-program yang bagus saja. Kayak misalnya, program ini sembako murah, gimana caranya? Ya udah, kita data masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kita kasih, ya kan? Karena negara juga sudah menganggarkan. Seperti kayak sekarang ini KJP Plus, bantuan lansia, setiap Pemprov DKI ini sudah menganggarkan. Cuma kan realisasinya kadang-kadang dari aduan-aduan masyarakat suka membuat saya bersedih. Kayak misalnya mau ngambil bantuan itu antrinya 2 jam, 3 jam. Ada yang di sini dapat sama-sama umur di atas 60 tahun, di sini dapat bantuan, di sini enggak. Nah, itu, tapi kita tidak menyalahkan pihak manapun. Kita di sini udah ayo kita buat kebijakan yang baik-baik supaya ini semua tepat sasaran. Gitu aja. Terakhir Mas, saya Ya. mau nanya, kita punya cita-cita kalau kita jadi, ini kan begitu ya? Ya. Apa sih Mas kalau dari DPR itu yang mau disasar komisi berapa kira-kira ya, terutama disesuaikan dengan kebisaan atau bakat kita. Ya. Anak muda kemudian memiliki entertain dan sebagainya, kira-kira komisi berapa yang mau disasar nantinya? Kalau mungkin komisi, mungkin saya tidak bisa berbicara banyak, tetapi saya ingin yang benar-benar menyentuh masyarakat. Gitu. Tapi kalau ditanya komisi berapa, saya tidak bisa menjawab sekarang. Karena kalau saya jawab sekarang, intinya saya siap ditempatkan di komisi mana saja. Oke, friend. Oke. Mudah-mudahan ini bisa berguna untuk kita semua. Iya. Dan perlu dicatat, nomor berapa Mas Ega? Nomor urut 2. Nomor urut 2. DKI. Partainya? Partai Persatuan Pembangunan 17. 17. Iya. Oke, terima kasih Mas Ya, Ega. terima kasih. Kita pamit dulu. Ya. Saudaraku, mudah-mudahan Anda bisa mencerna semua siapa Mas Ega itu. Silahkan cari sendiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Iwan Gardiawan, Freddy Kamto, Gusti Ega Putrawan. mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.